Pernahkah kamu mencintai seseorang tanpa pernah benar-benar hadir dalam hidupnya? Aneh ya, dia bahkan mungkin tidak tahu namamu ada di setiap doa. Kalau kamu pernah merasakan cinta yang hanya bisa dipendam, mungkin kisah ini akan menemanimu sampai akhir. Hai, selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan sedikit waktumu untuk singgah di podcast ini. Semoga apapun yang sedang kamu hadapi hari ini perlahan menemukan jalan pulangnya. Saat aku masih menjadi seorang mahasiswa semester 4, sudah cukup lama berlalu, tetapi anehnya ada rasa-rasa yang tidak pernah benar-benar meninggalkan hati. Mungkin malam ini aku ingin melepaskannya. Aku pernah menyukai seseorang, bukan seseorang yang dekat denganku, bahkan kami hampir tidak pernah berbicara. Kami hanya duduk di kelas yang sama, mengerjakan tugas ketika dosen meminta, lalu kembali menjadi dua orang asing yang berjalan di lorong kampus dengan dunianya masing-masing. Lucunya, rasa itu tumbuh begitu saja. Aku bahkan tidak tahu kapan tepatnya. Yang aku tahu, setiap kali melihatnya datang ke kelas dengan kemeja sederhana dan senyum yang tenang, hariku terasa sedikit lebih ringan. Aku tidak pernah berani menghubunginya, tidak pernah mengirim pesan tanpa alasan, tidak pernah mencari perhatian. Aku hanya menjadi seseorang yang diam-diam memperhatikannya dari jauh. Kadang aku merasa konyol, karena semakin lama aku mengenalnya dari jauh, semakin banyak kebetulan yang kutemukan. Kami sama-sama pernah bermimpi kuliah di kampus seni di Yogyakarta, tetapi akhirnya sama-sama berakhir di Samarinda. Kami memakai botol minum dengan merek yang sama, pena yang sama, bahkan pernah tanpa sengaja memakai warna pakaian yang hampir serupa. Mungkin semua itu hanya kebetulan, tetapi bagi seseorang yang sedang jatuh hati, kebetulan sekecil apapun bisa berubah menjadi harapan yang sangat besar. Aku sadar, harapan yang terlalu tinggi seringkali melukai pemiliknya sendiri. Satu-satunya percakapan kami yang paling panjang terjadi saat presentasi kelompok. Hari itu aku sedang sangat lelah, kepalaku penuh, badanku rasanya ingin menyerah. Namun ketika kami mulai berdiskusi, entah kenapa semua rasa lelah itu menghilang. Obrolan kami mengalir begitu saja, kami saling melengkapi jawaban, presentasi berjalan lancar. Di akhir presentasi, dia tersenyum sambil mengacungkan jempol kepadaku. Sesederhana itu, tetapi bagiku senyum itu tinggal sangat lama di dalam ingatan. Sejak saat itu aku semakin sering memandangnya dari jauh, melihatnya membaca buku, tertawa bersama teman-temannya, mendengarkan musik, atau sekedar berjalan melewati koridor kampus. Aku bahagia meski hanya menjadi penonton dalam hidupnya. Lalu suatu hari aku bertanya kepada diriku sendiri, apa aku benar-benar mencintainya atau hanya mencintai bayangan tentang dirinya? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab karena terkadang kita bukan sedang kehilangan seseorang, kita hanya kehilangan harapan yang selama ini kita ciptakan sendiri. Perlahan aku mulai belajar menerima bahwa tidak semua rasa harus memiliki akhir yang sama. Ada cinta yang memang hadir hanya untuk mengajarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena sejak mengenalnya, aku mulai belajar memperbaiki diriku. Aku belajar lebih rajin, belajar berbicara lebih baik, belajar menjaga penampilan, belajar menghargai waktu. Tanpa aku sadari, orang yang bahkan tidak tahu aku mencintainya telah membuatku bertumbuh menjadi versi diriku yang lebih baik, dan mungkin itulah hadiah terbesar dari sebuah perasaan yang tidak pernah terbalaskan. Hari ini aku tidak lagi memaksa semesta mempertemukan kami. Aku juga tidak lagi bertanya kenapa dia bukan milikku, karena sekarang aku percaya setiap orang yang datang ke hidup kita selalu membawa pelajaran. Ada yang datang untuk tinggal, ada yang datang untuk menguatkan, dan ada yang datang hanya agar kita belajar mencintai tanpa harus memiliki. Kalau saat ini kamu sedang menyukai seseorang dalam diam, tidak apa-apa, jangan membenci hatimu hanya karena ia memilih orang yang mungkin tidak memilihmu.
Jangan membencimu hanya karena ia memilih orang lain dan tidak memilihmu. Tetapi jangan pula kehilangan dirimu demi mengejar seseorang yang belum tentu menjadi takdirmu. Perasaan memang tidak selalu bisa kita kendalikan, namun cara kita merawat diri setelah kecewa itu selalu menjadi pilihan. Percayalah, suatu hari nanti kamu akan bertemu seseorang yang tidak membuatmu mendepak-depak, seseorang yang memilihmu sebagaimana kamu memilihnya, dan ketika hari itu datang, kamu akan tersenyum sambil berkata, ternyata aku memang harus melewati semua ini untuk sampai kepadanya. Untuk kamu yang sedang belajar melepaskan, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Luka memang tidak hilang dalam semalam, tetapi setiap hari yang berhasil kamu lalui adalah bukti bahwa hatimu sedang belajar pulih. Sekarang yuk ucapkan afirmasi ini bersama-sama. Aku bersyukur atas setiap perasaan yang pernah hadir dalam hidupku. Aku pantas dicintai dengan tulus. Aku melepaskan harapan yang menyakitiku dan membuka hatiku untuk kebahagiaan yang telah Tuhan siapkan. Hari ini aku memilih damai, mencintai diriku sendiri, dan percaya bahwa waktu akan membawaku pada orang yang tepat. Terima kasih sudah menemani perjalanan hati ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelukan hangat untuk siapapun yang sedang mencintai dalam diam. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Jaga hatimu baik-baik. Selamat tinggal dan bye-bye.